Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sahabatku sekalian, seiring dekatnya Pilpres 2024, bermunculan tulisan-tulisan dan video-video yang merendahkan keturunan Arab di Indonesia pada umumnya. Bahkan diduga ada oknum yang menyebarkan paham anti-Arab atau seolah-olah budaya Arab yang dibawa ke Indonesia ini menggoyang kesatuan NKRI. Setelah ditelaah lebih dalam, bisa jadi sebenarnya tujuan utama mereka adalah anti-Islam yang berkedok anti-Arab. Mereka memprovokasi publik untuk membenci imigran dari Yaman dengan alasan-alasan manipulatif, distortif, dan destruktif. Aksi mereka mengingatkan kita pada strategi ahli propaganda antisemit rezim Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua, Joseph Goebbels. Tangan kanan Adolf Hitler itu mengatakan, kebohongan yang diulang terus-menerus akan dianggap sebagai kebenaran. Propaganda hitam itu tak lepas dari ketakutan mereka terhadap kemungkinan salah satu capres memenangkan kontestasi Pilpres. Selain propaganda anti-Arab dalam konteks politik praktis, berkembang pula oposisi terhadap budaya Arab. Hal ini bertalian dengan dinamika agama dan politik di Timur Tengah. Terorisme, perang saudara, dan gejolak politik di kawasan panas itu dalam 2 dekade terakhir, serta kiprah beberapa pemimpin agama keturunan Arab di tanah air telah mempengaruhi secara negatif persepsi sebagian kaum muslim Indonesia terhadap orang Arab dan Islam Timur Tengah. Habaib diserang sebagai pengungsi hina melalui pernyataan-pernyataan peyoratif. Ini sudah tidak benar sebab tudingan-tudingan tersebut diduga syarat kepentingan-kepentingan pragmatis untuk tujuan-tujuan politik jangka pendek yang dikejar dengan menghalalkan segala cara. Sebenarnya budaya Arab dan ajaran Islam sudah sejak lama mewarnai budaya Nusantara kita dan tidak akan merusak kebinekaan Indonesia. Kalau mau jujur, budaya Barat dan budaya Korea juga banyak masuk ke Indonesia. Seperti memakai celana jeans ketat, kemudian hot pants, memakai bikini di pantai, dan lain-lain. Akan tetapi mereka tidak mempermasalahkan hal ini. Mereka hanya mempermasalahkan budaya Arab saja. Diduga ada oknum yang mempopulerkan istilah-istilah yang menyudutkan, bahkan menjelekkan Arab atau yang berbau Arab. Misalnya ini yang sering muncul di mana-mana. Kadrun, kadal gurun, pulang sana ke Arab, jilbabkan budaya Arab. Istilah-istilah demikianlah yang ramai kemudian dimunculkan. Padahal julukan ini mereka populerkan dan menunjukkan justru mereka sendirilah yang tidak toleransi. Ketika seseorang memilih berpakaian ala Korea lalu mempopulerkannya, mereka tidak mempermasalahkan. Coba saja ada yang berkata misalnya, pulang saja sana ke Amerika. Ini kan budaya Amerika misalnya. Gimana kalau demikian? Tentu kalimat ini berpotensi dituding kalimat yang rasis dan tidak toleransi. Yang perlu diwaspadai adalah bila ada oknum yang sebenarnya anti-Islam tetapi berkedok anti-Arab. Anti-Islam tetapi berkedok anti-Arab. Sedulur sahabatku sekalian, Islam itu tidak anti dengan budaya. Dan Islam jelas berkontribusi sangat besar bagi Indonesia ini dan tidak pernah membuat kegaduhan dan mengancam kebudayaan serta tidak menjadi penjajah Indonesia. Adapun perbuatan orang munafik di zaman ini, mereka mengaku sedang menjaga keutuhan negara dan toleransi. Namun justru mereka yang intoleran. Mereka mengaku menjaga NKRI, tapi perilakunya korupsi. Mereka mengaku pro rakyat, tapi kebijakannya anti rakyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang munafik
dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 13. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna wallakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha wallakin la ya'lamun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan. Tetapi mereka tidak sadar. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Quran surat Al-Baqarah ayat 11 sampai ayat 13. Bahaya yang lebih besar justru muncul dari orang-orang munafik. Karena mereka ibarat menggunting dalam lipatan dan menusuk dari dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiki alimil lisan. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah setiap munafik yang pandai bicara. Hadis Sahih Al-Jami. Demikian para pemirsa channel Justice Monitor. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik tombol lonceng di bawah ini. Akhirnya saya Agung Wisnuwardana dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.